Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Kepemimpinan yang Mempengaruhi Perilaku dan Gaya Kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada kelompok atau individu lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Burns, kepemimpinan adalah pemimpin memujuk pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini merefleksi nilai-nilai, motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi yang diharapkan oleh pemimpin dan pengikut. Perilaku? Apa yang dimaksud itu perilaku? Perilaku secara umum adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun tidak dapat diamati langsung. Ada dua jenis perilaku. Yang pertama, perilaku yang mengalami. Di sini perilaku ini didapatkan sejak lahir. Yang kedua, perilaku operan, yaitu perilaku yang kita dapatkan sejak kita belajar. Selanjutnya yaitu ada 3 cara pembentukan perilaku. Yang pertama, cara pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Yang kedua, pembentukan perilaku dengan perhatian atau insight. Yang ketiga, pembentukan perilaku dengan menggunakan modal. Perubahan perilaku ada 3. Yang pertama, perubahan alamiah atau natural change, di mana perubahan ini daripada manusia secara berubah-ubah. Yang kedua, perubahan terencana atau planning change, di mana perubahan ini telah direncanakan oleh manusia tersebut. Yang ketiga, kesediaan untuk berubah atau readiness to change, di mana perubahan ini terjadi karena inovasi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada 3. Yang pertama, faktor predisposisi. Yang kedua, faktor pendukung. Yang ketiga, faktor penguat. Sedangkan strategi perubahan perilaku juga ada 3. Yang pertama, menggunakan kekuatan atau enforcement. Yang kedua, menggunakan kekuatan pengaturan atau hukum atau regulation. Yang ketiga, pendidikan. Selanjutnya yaitu perilaku dalam kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan yaitu gaya kepemimpinan yang fokusnya tidak pada sifat-sifat atau karakteristik pimpinan, tetapi pada tindakan interaksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kerjanya dan pada sekelompok orang bawahan. Menurut Mulyasa yang dikutip oleh Nur Effendi, perilaku kepemimpinan ada 3 dimensi yang didasarkan pada hubungan antara 3 faktor, yaitu perilaku tugas, perilaku hubungan, dan kematangan. Selanjutnya yaitu ciri pokok perilaku kepemimpinan ada 4. Yang pertama, perilaku instruksif, yaitu terbangunnya komunikasi satu arah. Yang kedua, perilaku konsultatif, yaitu pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan keputusan. Yang ketiga, perilaku persuasif, yaitu kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pemimpin dan bawahan seimbang. Dan yang keempat, perilaku delegatif, pemimpin mendiskusikan masalah yang dibagi dengan bawahan. Faktor penilaian perilaku dalam kepemimpinan ada 12. Yang pertama, perwakilan. Yang kedua, toleransi terhadap ketidakpastian. Yang ketiga, tuntunan perdamaian. Yang keempat, struktur inisiasi. Yang kelima, keyakinan. Yang keenam, toleransi kebebasan. Yang ketujuh, integrasi. Yang kedelapan, konsiderasi. Yang kesembilan, penekanan pada hal-hal yang produktif. Yang 10, asumsi peranan. Yang ke-11, orientasi kepada atasan. Dan yang terakhir, ketepatan yang bersifat produktif. Baiklah, sekian presentasi dari saya.